warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kita bisa makan siang ya, seperti janji kita kemarin. Kita kali ini akan bahas tentang UMPTKIN. Bersama lagi dengan saya, Dayuk, dengan Mbak Antin. Ini dari beberapa pertanyaan kami kumpulkan, kami ambil yang paling sering muncul. Yang pertama yaitu tentang UMPTKIN. Apa sih UMPTKIN itu? Bedanya dengan SBMPTN itu apa? UMPTKIN itu seleksi masuk PTKIN melalui ujian tertulis secara bersama, secara nasional. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Kalau SBMPTN itu masuk untuk PTN. Ya, bedanya di situ PTN di bawah sama Dikbud ya. PTKIN. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau misal dia ikut UMPTKIN tapi ambil jurusannya tuh satunya di PTKIN, satunya di PTN, boleh nggak? Bisa ya. Harus satu jalur, sudah beda jalur ya. Nah, terus persyaratan ikut UMPTN itu apa aja harus dipersiapkan oleh siswa? Kalau untuk UM alur pendaftarannya ya. Pertama untuk siapa dulu? Peruntukannya yang boleh daftar. UMPTKIN itu untuk 3 tahun lulusan terakhir ya. Kelas 12, kemudian 2 lulusan terakhir sebelumnya. Kemarin ya. Berarti 2019 kemarin ya. 19 sama 20. Oke. Nah, itu syaratnya apa aja syaratnya? Syaratnya Jadi persiapan yang harus disiapkan untuk ngisi untuk daftar. Pertama alurnya dulu ya. Alurnya itu ngisi data dulu. Ngisi data lewat online ya, webnya ya. Web umptkin.ac.id. Nanti setelah ngisi data, siswa akan mendapat SIP, slip instruksi pembayaran. Berarti ngisi dulu baru suruh bayar. Setelah itu bayar ke BNI. BNI konven atau BNI 46. Itu bayar. Bisa langsung ke teller, bisa lewat ATM, bisa lewat aplikasi. Bisa lewat bisa ya. Internet bisa, transfer bisa, semuanya bisa. Terus setelah bayar nanti akan dapat PIN. Nanti di slipnya itu ada PIN-nya untuk login lagi di web UM. Web UMPTKIN. Nah, di situ nanti dia ngisi milih jurusannya IPA atau IPS. Kemudian boleh campuran nggak itu? Nggak bisa. Kalau IPA harus IPA semua, IPS semua. Yang harus disiapkan itu kalau untuk yang lulusan 2020 sama 19 scan ijazah. Karena nanti harus input scan ijazah. Kalau untuk yang kelas 12 itu halaman raport semester 3. Semester 3, hanya semester 3? Semester 3. Belum dapat ijazah masalahnya ya? Ya, belum dapat ijazah. Kemudian juga NIK atau NISN, karena nanti harus masukkan itu. Terus rata-rata nilai dan jumlah mapel di kelas 10 semester 1 dan 2. Dan semua nilai atau nilai tertentu toh? Semua, kan nanti harus dihitung rata-ratanya berapa, jumlah mapelnya berapa. Berarti dia juga harus siap kalkulator ya? Ya, karena harus hitung sendiri maksudnya. isi rata-ratanya berapa. Jadi untuk kelas 10 semester 1 dan 2, kelas 11 semester 1. Per kelas berarti ya? Iya, dia kan kelas 10. Kelas 10 semester 1 itu kan ada rapotnya. Nah, itu kan jumlah rata-ratanya berapa? Hanya semester 1? 1 dan 2. Kalau kelas digabung? Iya. Nanti kan masing-masing ada suruh input sendiri-sendiri. Oh iya, ada kolomnya sendiri ya. Oke. Nah, terus terkait prodinya yang boleh dipilih dalam PTKIN itu berapa? Maksimal berapa? Maksimal 3, minimal 1. Itu boleh lintas PTKIN ya? Atau harus satu PTKIN? Kalau pilihannya itu satu prodi saja, itu bebas. Milihnya di mana saja. Satu prodi bebas. Nggak harus domisili ya? Ya, tapi kalau lebih dari satu, itu salah satunya harus satu wilayah dengan PTKIN 4 lokasi ujian. Kan nanti juga milih lokasi ujiannya di mana. Bukan lokasi dia, bukan. Posisi dia lokasi ya. PTKIN tempat ujiannya. Model ujiannya, sistem ujiannya gimana itu? Ujiannya itu memakai SSE, Sistem Seleksi Elektronik. Sama CBT itu ya? Iya. Computer Based Test. Pakainya komputer. Nanti
datang ke lokasi ujian, kemudian ujian di situ. Tapi mulai tahun 2020 karena ada pandemi, jadi ujiannya di rumah masing-masing. Tapi tetap ada kontrolnya dari panitia pusat, kemudian juga ada pengawas dari PT KIN tempat lokasi ujian. Terus materi yang diujikan tuh biasanya apa aja itu? Kalau materi TPA, tes potensi akademik, Logika itu ya, penalaran ya. Bahasa, kemudian wawasan keislaman, Bahasa apa masih bahasa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Bahasa Arab? bahasa Arab ada kalau UMPTKN. Berarti yang nggak berbasic, sekolahnya nggak berbasic agama gimana itu? Kan biasanya kadang kurang ya bahasanya. Ya namanya Ada masuk pertanyaan ke gitu. Kemenak, Kita dari sekolah negeri mau daftar di PTK tuh nanti tes bahasa Arabnya gimana? Ada yang nanya gitu. Ya, belajar emang ya. iya harus modal Modal nyari dulu belajar ya. agama. Kan IN kan ada I-nya. Iya. UMPTKN. Yang membedakan ya distingsinya kita dengan perguruan tinggi lain. Terus soal biaya pendaftarannya itu berapa? Kalau biaya pendaftaran 200.000. 200.000 di BNI tadi itu ya. Ya. Oh. Nah kalau untuk kesempatan beasiswanya itu sama enggak? Kalau beasiswa sama Sama. SPAN tadi, ada KIP, ada prodi dasar Islaman, ada dari BI, Basnas, Tafid, Quran, KJMU, sama sih kalau untuk beasiswa. Nah ini kalau sudah ikut UTBK di PTN, masih boleh ikut di Boleh. PTKN? Boleh ya? Boleh. Asal waktunya nggak bentrok, bisa. Nah ini sama kayak yang SPAN itu, kalau misal dia dinyatakan lolos di UMPTKN tapi nggak diambil, ini ada pengaruh nggak ke adik-adiknya nanti sekolah? Enggak ya? enggak. Enggak ya? Lah ini terus ada lagi nih, kalau itu kan kita input online ya, data kita input semua. Kalau ternyata sudah selesai, terus ternyata ada kesalahan input data, masih bisa diperbaiki? Selama belum finalisasi masih bisa. Finalisasi berarti cetak langsung, sudah cetak? Enggak kan, setelah ngisi data itu kan nanti yakin Anda simpan, kemudian finalisasi kan. Kalau sudah finalisasi nggak bisa diedit. Makanya ketika ngisi data itu harus hati-hati, jangan sampai salah. Sebelum nanti klik finalisasi, cek dulu dari awal, dicek dulu ada kesalahan enggak, ada yang perlu diedit atau tidak, baru nanti finalisasi. Berarti harus fokus dan Ya. ini ya, internet stabil. Ya, betul. Takutnya di tengah jalan, tahu internetnya habis, Mati. kuotanya habis, mati, input lagi dari awal. Listrik juga, oke, ya. Terus ada lagi pertanyaan, maksimal jurusan tadi udah ya. Nah ini Udah. lokasi tes. Lokasi tes ini kan selama pandemi memang tes hanya di rumah ya. Nanti kalau misalnya ternyata diizinkan tidak tesnya bisa di langsung offline, itu terkait dengan lokasi tesnya itu apakah bisa bebas? Misal gini, kita daftar di UIN Jakarta, tapi kita tes di Pekalongan, boleh nggak? Bisa. Atau boleh. harus daftar di sini terus bisa tes di sini? Boleh. Kita milih, nanti kan bisa milih lokasi ujiannya di mana. Cuman tadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau milihnya lebih dari satu ya, lebih dari satu, itu salah satu prodinya harus yang sewilayah dengan lokasi ujiannya. Berarti misal contohnya kita di Pekalongan ya, mau ujian di sini berarti harus ada yang di IAIN Pekalongan. IAIN Pekalongan bisa, atau dengan yang satu wilayah dengan IAIN Pekalongan, wilayah PT KIN-nya. Oh, wilayah PTKN-nya. Oh, ada berapa wilayah? 9 kayaknya. Ada 9. Oke. Oke. Bentar, ada pertanyaan lagi ya. Nah, ini UMPTK itu berarti hanya khusus untuk prodi keagamaan atau gimana? Enggak, ya. Kalau prodinya iya untuk keagamaan. Karena kalau seperti UIN itu kan ada Sudah ada yang umum. Ada yang umum. Heeh. Itu mereka mengikuti juga. Oh, UMPTKN di juga SPM. Oh. Yang umum maksudnya SPM. Tapi enggak pakai UMPTKN? Yang Pakai. umum. Enggak, maksudnya yang keagamaan lewatnya UM, yang umum lewatnya SPM. Lah, kalau di kita ada Tapi umum. Kalau kita kan Tadris matematika itu tadris kan dulu keagamaan. itu diklaim umum ya. Tadris itu keagamaan. Karena bahasanya tadris bukan pendidikan ya. Kalau pendidikan ya. Oh, tapi mana ada yang mengklaim
kemarin siapa yang bilang ya, tadris matematika itu langsung umum di kita. IPA, itu IPA. maksudnya IPA, bukan Oh. umum tapi IPA. Di kita itu semuanya IPS kecuali tadris matematika. Bukan I see, umum I see. tapi IPA. Umum itu yang nggak ada Islamnya. Konven ya. Amin, semoga segera kalau sudah win ya kita berarti bisa ikut senam PTN sama SBMPTN. Oke. Kayaknya sudah deh pertanyaannya. Nanti barangkali teman-teman ada pertanyaan lagi bisa diajukan lagi ya, bisa dikirim ke saya atau langsung ke Bu Atin juga bisa. Untuk yang SBMPTN kita selesai sampai di sini. Nanti kita sambung di episode selanjutnya, kita bahas jalur mandiri. Oke, ya. Nah, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.